Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara membeli Honda Jazz second ya teman-teman. Karena untuk beli mobil second itu perlu ilmu, jadi harus ada ilmunya biar bisa mendapatkan mobil yang tidak membuat kita sedih. Pertama kalau kita mau beli mobil second, pertama jelas pasti kita lihat visualnya semuanya dulu ya teman-teman. Pertama adalah catnya teman-teman. Kalau bisa teman-teman cari yang catnya mulus ya, mengkilap seperti ini. Kan banyak tuh yang bulukan, yang buram atau apa. Cek juga swirl marknya, jadi baret-baret halusnya parah atau enggak. Kan ada tuh yang merah sampai kusam banget. Kali ini kondisinya mengkilap. Terus setelah cek warnanya masuk semuanya, cek juga atap-atapnya jangan sampai ada yang belang ya. Jadi yang perlu dicek yaitu belangnya, jangan sampai belang. Terus kemudian biasanya di sini tuh rawan belang, sini sama sini. Karena biasanya mereka tambal sulam, jadi kebanyakan warnanya nggak sama. Jadi itu yang harus diperhatikan ya, terutama bumper. Sebenarnya wajar dicat ulang selama dia nggak belang, tapi kalau bisa cari yang orisinil itu sangat bagus. Setelah cek warna belang atau enggak, kita cek juga penyak-penyaknya teman-teman, bagian atas terutama. Jangan sampai ada penyak yang begitu parah. Penyak-penyak kecil wajar, tapi jangan sampai penyaknya parah sampai kilapnya tuh nggak jelas di pintu-pintu. Terus di samping juga kalau bisa yang mulus biar kalian nggak menyesal ya. Terus kemudian kemudian setelah semua ciri-cirinya masuk, kita cek ke detailnya ya teman-teman. Jangan sampai pintunya renggangnya nggak rata, kerapatannya nggak rata, karena ini untuk membuktikan bahwa mobil ini pernah crash atau enggak. Terutama di bagian depan sini kalian harus teliti teman-teman, harusnya dia rapi semuanya seperti ini, jadi bukan bekas tubukan ya. Cek juga bagian sini, terutama sini itu sering menganga, dia nggak mesti tubukan sih, biasanya dia habis gasruk gitu sih. Setelah itu cek kolong-kolongnya, biasanya kalau jazz itu bawahnya ambiar ya, sering gasruk, tapi nggak masalah, ini bisa dicat ulang. Jarang kalau jazz itu kondisi bagian kolongnya sini mulus. Tapi perlu diintip juga, kalau bisa nggak ada plastik-plastik yang pecah-pecah ya di bawah ya. Dan cek juga mesinnya jangan sampai rembes parah. Kalau matic wajar rembes, yang penting nggak tetes-tetes aja. Sini kan bisa kelihatan tuh cara antar bodinya, di sini harusnya normal ya, nggak ada keanehan. Setelah itu kita cek bagian dalam-dalamnya teman-teman. Sorry berantakan, belum sempat diberesin. Bagian sini harusnya dia buluk ya. Kalau dia mengkilap justru malah aneh. Harusnya dia buluk seperti ini. Harusnya dia buluk. Kalau mengkilap banget justru dia kemungkinan dicat ulang ya. Perhatian juga bagian sini, kalau dia warnanya ada cat seperti di bodi, kemungkinan dia dicat ulang. Nggak masalah dicat ulang selama seluruh bodinya mulus dan nggak ini ya. Terus setelah cek luar, teman-teman cek juga bagian dalamnya semuanya, pastikan joknya bagus. Kalau dibungkus ya kita nggak bisa lihat dalamnya aslinya seperti apa. Kalau kebanyakan orinya Honda Jazz itu bulukan gini ya teman-teman. Ini aku suka yang original seperti ini, nggak di retrim karena modelnya bagus. Nah itu sobek karena kilometernya ini tinggi ya, kilometernya 300 ribuan. Terus cek juga ya teman-teman bagian setirnya. Biasanya kalau setirnya Jazz itu rawan ngelupas, ini sudah ku cat ulang, jadi nggak begitu parah. Ini sebelumnya parah sampai sponnya kelihatan. Terus setelah itu cek juga fungsi-fungsinya ya, jangan sampai ada yang pecah seperti itu. Terkunci, ini kotor, sorry belum tak bersihin. Terus cek juga lampu-lampunya, biasanya lampu indikatornya tuh mati teman-teman, wajar. Ini pakai T10 kalau nggak salah, T11 atau 10 gitu, T3. Jadi kalau dinyalain lampu kotanya, harusnya dia nyala tuh, nyala oranye. Cuman ini yang nyala cuman ini aja, ini harus diganti. Tapi gantinya mudah, tinggal lepas head unit, kalian ganti lampu-lampunya. Ini juga ada lampunya mati, wajar gitu ya kalau di Honda Jazz. Terus cek juga kedinginan AC teman-teman, harusnya dia dingin. Dan teman-teman kalau bisa minta garansi ya ke penjual. Kalau 3 bulan pakai AC-nya kedinginannya menurun, itu banyak trouble-nya teman-teman. Dan itu bisa juga dari seal-sealnya, dan itu lumayan nanti perbaikannya, karena biasanya diperbaikin nggak temu-temu penyakitnya di bagian mana.
Kalau ini syukurlah AC-nya masih baik-baik aja, cuman di bearingnya minta ganti, wajar. Jadi suaranya agak kasar dikit saat AC-nya dinyalakan. Tapi kalau untuk freon nggak pernah isi, berarti dia normal sebenarnya di AC-nya. Terus setelah itu teman-teman cek juga kinerja pintunya ya teman-teman. Cek juga bagian karet-karetnya. Karetnya ini kalau bisa masih bagus ya. Ini kilometer tinggi aja masih bagus, harusnya kilometer rendah juga masih bagus. Kalau ini stoppernya yang bikin pintunya tertahan, itu bisa direpair kalau misalkan trouble. Terus kalau bagian belakang cek juga ya. Yang jelas kelengkapan joknya, kelengkapan semuanya, fungsi-fungsi sapunya harus dicek semuanya. Ultrasitnya juga. Cek juga bagian kolong, jangan sampai ada rembesan, karena beberapa jas itu kalau hujan airnya masuk ke dalam. Entah seal dari sini, entah dari mana, ada potensi masuk. Oh ya, buka semuanya ya teman-teman, jangan sampai ada ini apa, bagian atas juga ini dibuka, bagian bawah juga dibuka. Cek juga jangan sampai ada keropos yang berlebihan. Kalau kotor wajar masih bisa dibersihin. Yang penting adalah ciri-ciri expander atau enggaknya juga. Cek juga di bagian selah sini ada karat-karat yang aneh atau enggak gitu. Oke, kalau untuk crash biasanya di sini tuh habis direpair ya teman-teman. Jadi dia kayak nggak mulus, dia kayak ada kayak diketok-ketok gitu. Karena ini nggak bisa diganti, bisa tapi jarang diganti. Nah itu ya. Cek juga bagian sini harusnya mulus. Kalau bekas crash dia biasanya pastinya nggak begitu ini ya, nggak begitu mulus. Dan pintunya nggak presisi biasanya. Nah ini kan presisi nih, jadi jarak antar pintu sama. Terus kadang kalau dia habis crash, dia pintunya naik sebelah atau agak keluar, itu udaranya bisa masuk dan air bisa masuk, jadi nggak bagus. Kalau untuk kinerja lainnya teman-teman juga cek ya di bagian belakang. Teman-teman cek juga fungsi-fungsi wiper ya nanti ya. Oke, bagian belakang seperti ini. Cek juga bagian sini. Harusnya dia, sorry kotor banget, harusnya dia bersih ya. Jangan sampai ada genangan air. Itu bukan genangan air tapi dia kayak peredam, tapi gel gitu. Karena kebanyakan ada yang airnya masuk ke dalam sini, dari bawah sini biasanya. Entah hasilnya dari mana yang membuat dia airnya masuk. Oke, bisa juga dicek ya di sini. Ini biasanya sisa-sisa cat yang nggak bagus di sini harusnya. Kalau dia di sini mulus-mulus bisa jadi dicat ulang, tapi nggak masalah selama nggak belang. Oke, cek juga retak rambut di lampu, terus jarak antar bumper. Terus kalau di sini sama kayak tadi ya, tombol-tombolnya semuanya dicek. Terus cek juga speakernya ya. Speaker cara ngeceknya harus diputar audionya. Audionya diputar lebih kenceng. Nanti jangan sampai ada getaran-getaran yang aneh di sound. Biasanya krok-krok gitu, itu soundnya minta ganti. Tapi murah kalau penggantian sound. Terus kalau kita nyalain, teman-teman bisa lihat fungsi speedometernya ya. Oke, nah semuanya nyala seperti itu indikatornya. Kemudian ada suhu dan lalu mati. Kalau masih dingin, suhu birunya masih hidup ya. Terus power steering dan airbagnya mati beberapa detik ya. Harusnya mati beberapa detik. Jangan sampai dia langsung mati karena ada trouble mungkin. Atau nyala terus justru malah nggak boleh. Dan tombol EPS harus mati ya saat kita nyalakan ya. Oke ya, tombol setir mati. Jadi sisanya tinggal tombol lampu, pintu, lampu seatbelt, pintu sama transmisi. Itu aja yang sisanya. Kalau itu bensin habis nyala dia memang. Di sini harusnya bersih seperti ini, tengah juga bersih ya. Kalau ada yang nyala jangan dibeli, karena misalkan tombol EPS-nya nyala itu berarti dia habisnya banyak, karena kemungkinan ganti power steering dan setirnya jadi berat nanti biasanya. Cek juga putaran seperti ini, harusnya dia nggak klek-klek gitu ya. Ini klek-klek karena memang kaki-kakinya minta ganti ya. Tapi dari awal sudah gue cek memang kaki-kakinya sudah minta ganti, jadi wajar. Kaki-kaki Honda Jazz pasti minta ganti. Oke, dengerin suaranya ya teman-teman. Suaranya seperti ini ya kalau normalnya. Kita gas. Layarannya memang beda sama yang Matic ya, dia lebih soft sedikit. Oke, terus kita coba lihat RPM-nya ya, harusnya stabil di situ. Saat kita nyalakan AC pun dia juga stabil di situ ya. Oke, kita coba buka mesinnya ya. Teman-teman bisa dengerin suara mesinnya seperti ini teman-teman kalau kondisinya lagi normal. Tuh.
nggak ada suara aneh kan, suara kesingan, suara kasar nggak ada. Khasnya mesin Honda, seperti mesin jahit ya teman-teman. Teman-teman bisa mati di sini kayak ketik gitu, wajar tuh ya. Oke, bentar saya akan kasih tunjuk lainnya. Setelah itu kita coba matikan ya, kita cek bagian mesinnya yang harus dicek sebelum kita deal beli mobil ini ya. Oke, pertama yang harus dicek adalah teman-teman bisa buka juga olinya ya, tutup olinya, cuman ini lagi panas jadi seret ya. Teman-teman bisa intip bagian dalamnya, keraknya itu bisa kelihatan dari sini, slotnya. Jadi kalau dibuka, diintip-intip, dikasih senter itu nanti kelihatan rantai-rantai di dalamnya itu kelihatan. Harusnya dia nggak menyimpan banyak ini ya, banyak apa ya, slot istilahnya, kotoran yang nempel-nempel di bodinya, di dalam mesinnya. Terus kemudian teman-teman juga bisa cek dari sini. Sorry panas banget, jazz ini memang panas mesinnya karena nggak punya sirkulasi ya. Nah, teman-teman bisa lihat olinya ya. Kalau mesin dinyalain dia memang olinya nggak ini sih, kalau bisa dia nggak gelap banget ya, harusnya dia masih mengkilap olinya, bukan hitam pekat. Itu ciri-ciri dia mobilnya sering dirajin ganti oli ya. Terus kemudian teman-teman buka ini, gampang, tinggal buka ini nanti bisa kelihatan filternya. Aku peragain ya. Sorry lagi panas banget. Jadi di dalam situ nanti kelihatan filternya. Kalau filternya bersih berarti dia rajin ganti filter. Terus juga cek filter di bawah, harusnya dia nggak begitu kotor ya, karena harusnya dia rajin diganti filter yang warna biru itu. Kalau ini jangan dibuka ya, panas. Terus kalau di sini matic ya, matic teman-teman harus cek juga kondisi oli maticnya. Yap, panasnya. Harusnya dia warnanya merah ya, jangan sampai dia coklat atau hitam. Dia kalau hitam berarti parah tuh, nggak pernah ganti oli matic ya. Oli matic ini tiap 20.000 km teman-teman gantinya. Jangan sampai telat karena nyawanya oli matic itu nyawanya matic di oli maticnya ya. Terus kalau pas nyala cek juga kedua fan-nya nyala, terutama pas AC hidup ya. Harusnya kedua fan nyala. Terus teman-teman harus cek juga di bagian ini, jangan sampai dia mengkilap banget. Ini dia agak blur dikit dibanding cat ini. Harusnya seperti itu, karena dan dia harus kotor ya teman-teman. Kalau dia terlalu bersih justru malah mencurigakan. Jangan-jangan habis diganti atau di repair teman-teman. Cek juga radiatornya, harusnya dia kotor. Kalau dia baru berarti dia pernah diapa-apain teman-teman. Mungkin dia pernah crash, meskipun dia nggak crash parah ya. Terus cek juga di bagian sini, harusnya tidak ada boncel-boncel atau baret-baret. Di bagian sini juga selang-selang ini, di bagian sini harusnya dia tidak ada baret-baret sama sekali, karena nggak mungkin di sini ada baret kan. Oke, cek juga di sini, jangan sampai ada rembesan yang terlalu parah ya teman-teman. Di bagian sini ini rawan, di sini tuh rawan. Dan di transmisi, antara mesin dan transmisi itu ada silnya, dan dia memang rawan rembes. Wajar selama dia nggak tetes-tetes, bisa diintip dari kolong ya. Kalau yang tetes-tetes itu rembesnya sudah parah, mending cari jas lain. Karena sebenarnya murah sih, perbaikannya cuma 3 jutaan ganti seal itu. Yang bikin mahal adalah jasanya, karena dia bongkar mesin, turun mesin gitu. Itu yang bikin mahal. Sebenarnya kalau sealnya murah sih, 500 atau berapa itu. Nah, itu aja sih teman-teman ya. Kalau bagian atas harusnya kotor seperti ini. Kalau dia sangat mengkilap, kemungkinan kapnya pernah diganti karena habis crash teman-teman. Kalau teman-teman masih ragu terhadap pengecekan secara mandiri, teman-teman bisa bawa rekan bengkel, atau teman-teman bisa bawa ke dealer mobil masing-masing. Nanti ada namanya general check up, nanti dicek oleh pihak dealer dan dikasih estimasi apa saja yang sudah kena dan perbaikannya berapa. Itu bisa modal untuk menawar kepada penjualnya. Mungkin sekitar 200 ribuan untuk general check up standarnya. Kalau di Honda 160 ribuan. Oke, yuk kita coba fungsi maticnya. Oke, kita coba fungsi maticnya ya. Kita starter dulu. Oke, ya pastikan indikator semuanya mati ya. Kalau sampai ada yang nyala jangan dibeli. Ya, pastikan AC-nya cepat dingin ya. Kalau AC-nya lama dingin berarti ada trouble di AC-nya. Kalau untuk di matic
itu memang harus ada pengujian secara performance ya, selain kaki-kaki nanti. Pertama kaki-kaki dulu aja deh. Kaki-kaki pastinya kita bawa setirnya agak enteng ya, harusnya 2 jari dia sudah enteng meskipun lagi parkir seperti ini, karena dia IPS-nya berarti normal. Ya setelah itu nanti pas jalan lepas tangan, kalau bisa dia nggak belok ke kiri atau ke kanan aja, harusnya lurus. Memang dia nanti akan belok sedikit tapi nggak sampai parah. Terus kemudian dengerin juga geluduk-geluduk di kaki-kakinya, jangan sampai terlalu parah. Kalau geluduk-geluduknya parah itu berarti minta jajan kaki-kaki, habisnya ya 3 jutaan kalau di bengkel biasa. Partnya mungkin part ori tapi jasanya murah kalau di bengkel biasa. Kalau di dealer itu partnya mahal, dimahalin lagi, terus ditambah jasanya juga mahal banget. Jadi habisnya bakal 10-an lebih. Dengan part yang sama bisa habisnya lebih banyak karena jasanya di dealer itu lebih mahal, karena dealer jualan part dan jual jasanya jauh lebih mahal. Jadi saran saya mending di bengkel umum yang sudah spesialis. Kalau untuk Matic dia PRNDS ya, karena dia jas ini 5 speed AT dan dia bisa di mode manual lewat sini dengan cara di mode S kemudian diaktifasi di sini. Kalau mode S-nya nggak dipencet ini, dia akan mode S, mode sport. Dia otomatis tetap. Terus kemudian kalau dipencet ini dia akan menjadi mode manual. Oke, kita coba ya. Kita harus tekan rem ya teman-teman, karena kalau nggak tekan rem dia nggak akan bisa dipindah, karena di sini ada servonya. Kita pencet pindah ke D maju, R mundur. Harusnya dia nggak ada bunyi aneh-aneh ya. Ini nggak ada bunyi jeduk atau apa, nggak ada ya. Nggak ada kan? Kalau klik-klik pelan gitu wajar, karena dia memang mekanikal ya. Oke. Ini kita ke R ya. Kalau di jalan yang cukup gerasak gini, agak susah dia cramping atau merayapnya. Kita lepas rem, harusnya dia tetap merayap. Ini merayap nih. Nah, ini lama-lama kenceng nih. Nah, oke. Kita coba merayap maju. Kita lepas rem ya. Oh, langsung jalan kan. Ini nggak digas ya, jalan sendiri. Nah, seperti itu. Teman-teman memang harus test drive di jalan ya. Nah, ini cuman di atas rem nih kaki nih, nggak main gas sama sekali, dia jalan sendiri ya. Karena harusnya memang cramping ya, atau jalan sendiri atau merayap ya. Kalau jas biasanya remnya vakum ya. Kalau remnya terlalu ngelos itu kemungkinan kampasnya KW mungkin. Oke, ini kita tambah gas sedikit. Kalau nggak digas dia cramping di 5 km per jam ya. Nah itu, tambah gas. Kalau kita gas kasar dia langsung loncat memang ya. Karakternya memang responsif. Kita tambah gas sedikit. Nah tuh, 1 kedua itu harusnya dia halus ya. Kerasa dia pindah gigi, tapi dia harusnya halus, nggak boleh terlalu ngelos juga. Harusnya dia halus. Saat kita spontan gas, dia langsung lari kenceng. Nah, dia bisa turun gigi dengan cepat. Terus kemudian kita coba gas lagi ya, akselerasi ya. Oh ya, setirnya harusnya balik sendiri ya kalau kita gas. Oke, sebentar. Kita coba langsung gaspol. Dia memang berat ya tarikannya teman-teman, jangan disamain sama yang manual. Apalagi kalau AC-nya dinyalain dia tambah soft lagi. Ini AC-nya nyala ya, jadi tarikannya berat. Kalau jas ini memang AC-nya nyala, tarikannya berat ya. Jadi saat kita gaspol dia langsung turun gigi dan dia nyentak ke RPM tinggi ya teman-teman. Oke, kita coba gas lagi ya habis ini ya. Gaspol. Nah tuh, tarikannya seperti itu ya. Harusnya ke 80 itu enak ya. Ini ke 80 ke 100 juga enak nih. Tuh. Oke, ya itu teman-teman harus uji itu. Kalian harus merasakan bahwa tarikannya masih enak nih. Jangan sampai dia terlalu boyo teman-teman. Kalau terlalu boyo takutnya mesinnya udah mulai lemes energinya, atau kampasnya udah kena dan segala macamnya lah pokoknya. Jadi teman-teman harus pilih yang performanya masih prima lah istilahnya ya. Kalau untuk keiritan harusnya kalau di desa itu tembus 15 km per liter lah, 14 ya nggak apa-apa lah, masih toleransi. Tapi kalau di kota mestinya 10-11 sudah bagus ya teman-teman. Oke teman-teman ya.
Untuk pengecekan teman-teman bisa butuh jarak 3 kilo sudah cukup sih. Saya rasa sudah bisa merasakan impresi dari Honda Jazz ini teman-teman. Oke, mungkin teman-teman punya pertanyaan lain bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Saya rasa vlog kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe.